Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab menjaga kelestarian lingkungan. Perkenalkan, nama saya Salma Zakia. Saya bersekolah di Mantuju, Jakarta. Nah, sekarang saya kelas 12 IPS 1. Saya dari angkatan 34. Nah, video yang saya share ini adalah merupakan tugas Al-Quran dan hadis. Menjaga kelestarian lingkungan itu merupakan perilaku yang harus dilakukan oleh setiap orang, karena lingkungan yang lestari akan membawa manfaat kepada penduduk di sekitarnya. Walaupun demikian, masih banyak orang yang mengabaikan kelestarian lingkungan hanya untuk kepuasan dan keuntungan pribadinya, tanpa memikirkan dampaknya kepada lingkungan yang ditempatinya. Nah, sebagai contohnya, demi memperluas lahan industri, beberapa perusahaan rela menebang habis hutan yang menjadi tempat hidup hewan-hewan yang liar gitu. Akibatnya, hewan-hewan liar itu seperti harimau, ular, kera, dan lain-lainnya kehilangan habitatnya dan seringkali masuk ke pemukiman warga. Nah, setiap dari perusahaan lingkungan yang dilakukan ini, baik perusahaan dalam lingkup kecil dan lingkup besar, itu pasti manusia akan merasakan akibat dari perusahaan yang dilakukannya. Nah, yang pertama ada kerusakan alam di bumi pada surat Ar-Rum ayat 41-42. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, dari ayat tersebut ada penjelasannya nih. Kejadian-kejadian di alam membuat ketidakseimbangan alam, seperti perubahan musim, cuaca yang ekstrim, kemarau yang berkepanjangan yang menyengsarakan manusia. Namun demikian, Allah memberikan kemungkinan manusia untuk sadar dan kembali ke jalan Allah. Setelah merasakan sebagian dari akibat perilaku mereka, Allah juga memerintahkan manusia untuk merenungkan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa lalu. Selain itu, Allah juga menjelaskan kepada manusia bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah karena perilaku manusia sendiri, baik disebabkan perilaku maksiat maupun kesalahan pengelolaan bumi seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, itu sangat tidak baik. Baik, yang kedua ada perilaku orang munafik terhadap alam di Quran surat Al-Baqarah ayat 204-206. Baik, berikut ini ayatnya. Artinya, dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusakkan tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Nah, dari ayat tersebut dijelaskan perangai orang-orang munafiknya, ditegaskan di ayat tersebut tuh perangai orang-orang munafik, termasuk sikap mereka itu terhadap kelestarian lingkungan. Orang-orang munafik mempunyai ciri pandai berkata-kata. Perilaku dan ucapan mereka bertolak belakang. Bahkan, ego kesombongan mereka bangkit saat diminta partisipasi dalam kelestarian alam.
Terkait dengan alam, mereka menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Tetapi sesungguhnya merekalah yang merusak kelestarian alam. Kenapa bisa begitu? Nah, akibatnya itu apa? Mereka akan mendapat balasan atas perbuatan mereka berupa neraka jahanam. Itulah yang disebut perangai orang-orang munafik. Yang ketiga ada ciptaan Allah untuk manusia di Quran surat Al-Furqan ayat 45-50. Ini agak panjang ya, saya skip. Nah, intinya dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah mengatur alam semesta sedemikian rupa sehingga kita bisa menemukan hikmah dan manfaatnya. Harmoni alam itu menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, proses terjadinya bayangan suatu benda bermanfaat untuk menentukan waktu, bahkan menjadikan waktu-waktu tertentu sesuai fungsinya, untuk istirahat, untuk mencari nafkah, dan sebagainya. Nah, semua itu berguna bagi manusia. Demikian pula dengan hembusan angin, pergiliran hujan, air memberi andil keberlangsungan kehidupan di bumi. Semua menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau belajar. Keteraturan dan harmoni di alam itu memberi pesan agar manusia sebagai khalifah Allah untuk menjaga kelestarian alam sebaik mungkin. Yang keempat ada penciptaan alam manusia dengan yang menyimpang, oknum-oknum yang malah merusak kelestarian alam. Di Quran Shad ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan. Dzalika dhannu alladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Nah, penjelasan ini yang pertama ada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan bahwa Dia menjadikan langit dan bumi dan makhluk apa saja yang berada di antaranya tidaklah sia-sia. Nah, kesemuaan itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuasaan dan kehendaknya sebagai rahmat yang tak ternilai harganya. Apabila orang mau memperhatikan dengan seksama terhadap makhluk-makhluk yang ada di jagat raya ini, pastilah ia mengetahui bahwa semua makhluk yang ada di situ tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku yang tak bisa dihindari. Kesemuanya itu mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku baginya. Begitu juga penciptaan manusia. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu lahir, sudah tunduk pada gaya tarik bumi. Ia bernafas dengan zat asam dan sebagainya. Tak ada manusia yang menyimpang dari ketentuan ini kan pastinya. Gak ada manusia yang gak nafas, itu gak ada. Pasti semuanya nafas. Pasti semuanya kena gitu gaya tarik bumi. Dan apabila sampai dewasa ini ia memerlukan kawan hidup untuk mengisi kekosongan jiwanya dan untuk melaksanakan tujuan hidupnya, mengembangkan keturunan, pasti setiap manusia itu akan mempunyai keturunan. Nah, kalau ajal telah datang merenggutnya, ia kembali ke asalnya kan. Ia akan dihidupkan kembali di kampung akhiratnya, guna mempertanggungjawabkan segala amalnya semasa hidup di dunia. Kalau misalnya semasa hidupnya dia berbuat maksiat, dia pastinya akan dibalas dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya semasa hidupnya ya merusak lingkungan, buang sampah sembarangan, pastinya Allah akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Jadi kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita kerjakan
Karena semua yang kita kerjakan itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, ciptaan Allah untuk manusia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Anas bin Malik. Ma min muslimi yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatan wa ma suriqa minhu lahu shadaqatan wa man akalati tayru fahuwa lahu shadaqatan wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu shadaqah. Artinya, tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1552. Apa maksudnya? Nah, hadis ini menunjukkan kepedulian ajaran Islam terhadap lingkungan. Bahkan sikap melestarikan lingkungan, misalnya menanam pohon atau tanaman, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diketahui bahwa sebatang pohon dewasa mampu menghasilkan oksigen yang cukup menopang kebutuhan nafas manusia. Padahal betapa pentingnya nafas untuk kehidupan manusia. Belum lagi buah yang dihasilkan, akar yang menampung air sehingga keberadaannya untuk menjaga keseimbangan air tanah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dalam apa yang saya sampaikan ini pastinya ada kurang dan lebihnya. Saya masih seorang pelajar yang membutuhkan banyak ilmu untuk memberikan ilmu gitu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.